lagi di Generasi Mecin dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta di Aula 204 membahas fondasi pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan di periode keduanya Pak Jokowi akan seperti apa sih? Apakah akan ada perubahan progresif termasuk perubahan progresif di bidang kualitas dan kesejahteraan pengajarnya. Tadi yang terakhir kita potong ya. Tapi sebelum kita diskusin lagi mungkin saya mau lempar pertanyaan ke teman-teman mahasiswa. Ada yang mau nanya tadi silakan. Gila. Kayak Baby Romeo ya ini gurunya ya. Mantap sekali nih. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Satrio. Di sini saya mau nanya Pak, dengan diangkatnya Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan tadi disebut Mas Menteri ya. Banyak banget nih Pak spekulasi di masyarakat bahwa nanti pendidikan ke depannya itu akan seluruhnya melalui media digital gitu Pak. Dengan diangkatnya Pak Nadiem yang memang backgroundnya dari digital, banyak sekali guru-guru yang memang sudah lumayan di usianya, dia tidak mengenal dengan teknologi, jadi susah Pak. Bahkan orang tua saya aja yang guru itu beliau masih susah Pak dengan kenal dengan teknologi. Itu baru di Jakarta, Jabodetabek, belum nanti yang di timur-timur sana. Maksudnya yang mau saya tanyakan tuh, apakah kita lebih baik kita menyetarakan penyebaran teknologinya dulu, baru kita masukkan itu kurikulum dengan berbasis teknologi, atau kita tetap jalankan dulu di Jakarta dan sekitarnya teknologi baru yang lainnya mengikuti gitu Pak. Terima kasih. Apakah teknologinya dulu yang dikembangkan baru pengajarnya adjust dengan teknologinya, atau mungkin dimulai dari Jakarta sebagai ibu kota gitu ya? Tapi ibu kotanya mau pindah. Jadi Mas Satrio itu sudah dibantah oleh Mas Nadiem. Saya kira kalau saya membaca dari hasil ya mengambil nasihat dari berbagai macam sumber oleh Mas Nadiem ini, Mas Menteri, saya kira tidak seperti itu polanya. Malah 3 syarat yang beliau kemukakan itu adalah pertama independensi. Ya, independensi dalam mengelola pendidikan. Teknologi hanya sebagai alat, sebagai tools. Seperti hubungan interaksi guru dan murid di dalam kelas. Itu adalah hubungan batiniah, hubungan ayah dan ibu. Ya. Guru adalah pengganti orang tua. 3 fungsi guru yang melekat pada dirinya walaupun masih ada ratusan fungsi guru. 1, sebagai pendidik. 2, sebagai pengajar. Dan 3, sebagai pelatih. Sebagai pendidik dia melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Kalau sebagai pengajar dia melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga sebagai pelatih, itu transformasi of ability. Guru tidak hanya mengenal anak ini pintar, tapi dia mengerti talentanya apa. Sekarang ini sudah berlaku multi intelligent. Tidak hanya sekedar pandai secara akademik, tetapi ada potensi pada diri peserta didik yang perlu diangkat. Coba kalau kita lihat kesejahteraannya para vokalis band ungu, ada Pasa, sekarang jadi wakil wali kota Palu, tapi masih nyanyi terus. Coba tanya, saya doktor, direktur, mana lebih banyak penghasilannya Pasa kalau jadi vokalis dengan saya? Itu tinggi sekali. Jadi guru tidak hanya sekedar faham teknologi, tetapi ilmu mendidik harus punya. Jadi kalau ada teknologi itu hanya memudahkan yang jauh dan jadi dekat, yang sulit bisa jadi sederhana. Karena guru itu bisa menjelaskan hal-hal yang pelik bisa menjadi mudah, hal-hal yang rumit bisa menjadi sederhana, hal-hal yang tidak masuk akal bisa, kalau tuh ada aliran bisa dijelaskan, bisa menjadi rasional. Bapaknya Satrio guru di Jakarta. Memang betul. Kita saja orang terpelajar doktor seperti saya, fitur yang saya gunakan di handphone hanya 2, WhatsApp dan telepon. Berbeda kalau dengan anak saya yang terakhir, semua dia pakai. Padahal dia tidak belajar. Ya. Dia kelas 2 SMP. Dia tahu semua. Bahkan di mana saya berada dia tahu. Papi di sini, papi di sini, papi di sini. Enggak bisa menyangkal, dia deteksi dari handphonenya. Loh. Dia otodidak belajar. Beda dengan kita, fiturnya cuma 2 walaupun akhir ini 25 juta. Tapi yang kita pakai cuma handphone dan WhatsApp. Sekali-sekali Facebook, sekali-sekali Instagram. Itu pun kalau sudah dijawab di Instagram tidak tahu bagaimana cara bukanya ini.
Saya kira Mas Nadiem ini berputar otaknya sekarang ini. Karena pengalamannya sebagai birokrasi belum ada, ya, pengalaman mengerti tentang pendidikan Indonesia juga belum, menguasai pendidikan tinggi juga belum, tetapi beliau belajar dari berbagai macam sumber. Semua sumber-sumber belajar itu dipanggil untuk menambah wawasan beliau. Sama seperti prinsip orang Minang, alam takambang jadi guru. Semua yang berkembang ini jadi guru. Ada ayat-ayat kaunia, ada ayat-ayat kaulia, ada ayat yang tersurat, ada yang tersirat. Itu diakomodasi oleh Mas Nadiem. Semoga itu menjadi pengayaan, menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan ke depan. Kita tunggu 100 hari ke depan. Siap, oke. Bapak nggak download Tinder, Pak? Waduh. Itu pun saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Download, Pak. Seru, Pak, tinggal di swipe. Nanti habis ini ajari saya. Tapi kasihan ya, Pak Najamuddin, itu ada aplikasi tracker ya. Bisa dicari sama anaknya. Mungkin itu dititip sama istrinya, Pak? Mungkin. Oke, tadi saya juga mau nanya ke Pak Abdul Zain, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru masih perlu atau belum rata sebenarnya, Pak? Dulu dikira pendidikan kita ini tidak bermutu karena kita miskin. Gurunya miskin, duitnya sedikit. Tapi setelah undang-undang menetapkan 20%, walaupun implementasinya enggak karuan, tidak terlalu miskin sebetulnya sektor pendidikan kita. Tapi enggak ada relevansinya dengan peningkatan mutu. Nah, yang kelima adalah masalah-masalah kultural. Masalah-masalah bagaimana masyarakat selalu menginginkan ijazah, yang penting S1 dan sebagainya. Nah, di antara yang faktor penentu mutu, salah satunya adalah guru tadi. Menurut penelitian John Hattie di New Zealand tahun 2003, ya, guru itu 30% ya, menentukan mutu atau kualitas pendidikan. Jadi mutu. Nah, guru ini masalah di Indonesia. Tadinya itu karena gajinya kecil, sehingga PGRI, dan saya menentang itu, sehingga PGRI mengusulkan dan kemudian berhasil lagu Pahlawan Tanpa Jasa itu diubah bait jasa. Saya tidak setuju sekali itu. Lagu Pahlawan Tanpa Jasa itu, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa itu kan sudah diganti itu. Karena dulu saya ingat betul diskusi di hotel ini dengan rektor UNJ ini Pak Bejo waktu itu sama Magnis Suseno. Pak Bejo mengatakan gaji guru kecil, guru susah itu karena ada lagu Pahlawan Tanpa Jasa itu. Dan saya membantahnya keras. Waktu itu belum ada sertifikat undang-undang guru ya. Saya bilang guru itu miskin, guru itu terpuruk, guru itu kualitasnya rendah karena kebijakan pemerintah itu tidak mendukung pada guru itu, bukan karena lagu itu. Lagu itu justru letak jantung lagu itu, kualitas lagu itu justru di Pahlawan Tanpa Jasa itu, saya bilang. Dan ini saya termasuk orang yang berkali-kali menulis tidak setujunya dengan sertifikasi portofolio tempo hari itu. Karena apa? Karena dengan portofolio itu tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu. Akhirnya benar kan sekarang. Waktu Pak Nuh jadi menteri, beliau kaget loh. Kok sudah ada sertifikasi, duit sudah banyak tapi tidak peningkatan mutu. Sekarang Menteri Keuangan Sri Mulyani ngeluh bukan main. Ratusan triliun uang dikucurkan tapi pendidikan begitu-begitu saja. Ya bagaimana mau meningkat? Karena uang itu tidak ada hubungan kausalitas. Ya, kesejahteraan guru itu tidak ada hubungan kausalitas dengan peningkatan mutu. Dengan guru-guru, coba aja guru-guru yang sudah dapat sertifikat itu, yang dapat tunjangan profesi itu, dia bukan sibuk meningkatkan kualitas dirinya. Setelah dapat tunjangan guru sertifikat, duit sertifikasi namanya kalau di kampung-kampung, dia sibuk mau beli magic jar, mau beli kursi ukiran, lemari ukiran, bukan mencari sumber-sumber belajar. Saya tidak menyalahkan guru itu, karena kebijakannya memang tidak menggiring guru kepada motivasi untuk meningkatkan mutu. Nah, inilah pentingnya kebijakan-kebijakan itu. Jadi uang itu atau peningkatkan kesejahteraan guru itu akan memiliki relevansi kalau itu dikelola sedemikian rupa dengan sistem yang dikaitkan dengan peningkatan mutu. Kalau tidak, juga tidak.
Jadi uang itu tidak satu-satunya cara kita meningkatkan mutu guru. Tetapi itu penting gitu. Ya. Habis ini kita mau ada segmen terakhir juga, kita akan fokus ke solusi berarti ya. Apa yang harus dilakukan berarti untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan baik itu dari siswa, guru dan juga infrastruktur, kurang lebih kayak gitu ya. Kita balik lagi di Generasi Mecin abis yang satu ini.